Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Kita lanjutkan sebuah pesan yang kemarin yang tentang tauhid, syirik dan taklid. Dalam pergerakan awan yang digerakkan angin di udara dari barat ke timur, dari selatan ke utara, yang patuh pada rahasia yang ditetapkan dalam kejadian alam ini, sungguh dalam semua itu tidak cukup hanya dikatakan sebagai teori kausalitas. Apa kausalitas? Sebab akibat, sebab ada ini jadi ada ini ya. Tetapi rahasia yang lebih dalam adalah siapakah yang menciptakan kausalitas itu. Fenomena alam ya inilah sebagai bukti nyata kebesaran dan kekuasaan Allah bagi mereka yang berakal sehat. Sungguh dalam Al-Quran disampaikan sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir, yang ulil albab ya. Kalau pikirannya nyeleneh ya beda. Ini bagi orang-orang yang pikiran normal, berakal sehat. Sekiranya manusia melemparkan kebekuan karena tidak memperhatikan fenomena alam ini, lalu dia mau memperhatikan alam ini dengan perasaan yang baru dan pandangan yang penuh penyelidikan, bagaikan seorang yang baru mengunjungi alam ini, memperhatikan sungguh-sungguh tiap gerak dan gemersiknya suara, tentulah akan tergetar jiwanya dan terbukalah baginya segala keajaiban yang melindungi alam sekelilingnya ya. Ini bagi orang-orang yang pintar mau berpikir, yang bisa meneliti. Tapi bagi orang-orang awam, orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak mau berpikir ya, orang-orang yang bisanya ngomong sesuatu yang tidak diilmui, tanpa ilmu, ya udah nggak bisa untuk memperoleh pemahaman seperti ini. Ya. Tetapi walaupun demikian, tidak jarang orang-orang segan menggunakan akal yang sehat ya, tidak mau wegah ya. Gua akalnya wegah ya, akalnya dituntun, orang ditumpai kan, ibaratnya sudah motor. Bahkan membutakan penglihatannya sendiri terhadap alam ini ya. Ini tidak mau tahu dengan alam ini. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Tisu tuli ya, dan tidak bisa melihat, buta. Sehingga tergelincirlah dia dari tauhid, sumber dari segala keajaiban alam yang mengelilinginya itu. Maka baru-baru ini banyak ilmuwan yang masuk Islam karena menyadari kebenarannya. Ilmuwan yang tahu di dalam Al-Quran ada gini-gini, ternyata benar ya. Ternyata yang kita temukan sekarang itu sudah disampaikan 1400 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran seperti itu. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Ada sebagian manusia yang menjadikan Tuhan tandingan selain Allah. Pada masa turunnya ayat ini, Tuhan tandingan itu berupa batu-batu, pohon-pohon, bintang-bintang, malaikat, setan, dan lain-lain ya. Benda-benda tersebut dicintai dengan sangatnya, bahkan melebihi cintanya kepada Allah. Semua itu adalah syirik, tidak boleh ya, tidak boleh mencintai sesembahan selain Allah.
Ya, tidak boleh melakukan ritual ibadah pada selain Allah. Itu haram, syirik itu namanya. Malaikatnya jenis apa? Ya, malaikatnya banyak. Baik pada tingkatan syirik yang samar maupun syirik yang jelas, orang yang beriman lebih mencintai Allah daripada apapun juga, dengan cinta yang tiada bertara dan berhingga. Yaitu adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Kata hub, ya, hub yang berarti cinta, habibi, ya, merupakan sebuah kata yang mesra dan indah, karena hal itu merupakan kemesraan yang menjalin hubungan antara Allah dengan seorang muslim sebelum lainnya, ya. Sebelum lainnya itu kita harus mencintai Allah, jangan mencintai yang lain dulu sebelum mencintai Allah. Itu yang harus kita pahami. Tapi kalau kita tidak paham dengan ajaran ini, ya udah tidak bisa untuk malah merasakan rasa sedalam ini, ya, merasakan kecintaan yang lebih dalam daripada cinta kepada yang lain, gitu. Artinya nanti ketika kita sudah mencintai Allah, apapun yang kita cintai berikutnya itu karena cinta kita pada Allah, ya. Artinya dalam mencintai selain Allah itu cari keridhaan Allah, ya. Cinta sama anak-anak, ya karena cinta kita pada Allah, dan Allah mengajarkan kita untuk mencintai anak-anak. Cinta pada pasangan hidup, istri atau suami seperti itu. Cinta pada orang tua, ya karena cinta kita pada Allah, ya. Arahnya frekuensinya sama, gelombangnya sama antara yang kita cintai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, seperti itu. Cinta yang dirangkai oleh ketulus ikhlasan, ya, yang menakar mengembang di atas kesadaran akan curahan rahmat dan belas kasih Allah yang tak terhingga kepadanya, ya. Ini cinta yang luar biasa, ini seperti ini. Karena dengan kita mencintai Allah, kita tidak akan salah mencintai selain Allah, ya. Kita bisa cinta yang lain, tapi itu nomor kesekian setelah kita mencintai Allah, ya. Jangan sampai kebalik, ya, cinta dunia melupakan Allah, ya. Cinta dunia terus bilang cinta Allah, ya, nanti yang terjadi manipulasi, kebohongan yang seakan-akan benar, ya. Nampaknya cinta dunia, ya susah untuk cinta Allah. Tapi yang kalau kita cinta Allah, ya, cinta dunia itu tidak penting. Ngapain kita cinta sesuatu yang akan kita tinggalkan, akan hilang, seperti itu. Yang kalau kita cintai berlebihan pasti hilang, pasti kita tinggalkan. Ya, ini dalam surat Al-Imran disampaikan. Dan jika seandainya orang-orang yang zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka menyesal. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Orang-orang yang diikuti aja berlepas diri, nggak bisa mempertanggungjawabkan, ya, di hadapan Allah. Dia diikuti orang lain, tapi untuk dirinya sendiri aja tidak bisa, susah, ya. Makanya ada seorang ulama yang mengatakan bahwa nanti Nabi Isa itu akan ditanya yang macam-macam oleh Allah. Kamu kenapa disuruh dakwah, disuruh ngajarkan menyembah Allah, beribadah pada Allah, malah kamu yang disembah, gitu. Ini PR-nya Nabi Isa, ya, sehingga beliau sampai sekarang belum dimatikan, ya, masih diangkat oleh Allah. Mereka melihat siksa, dan ketika hubungan antara mereka terputus sama sekali, dan berkatalah orang-orang yang mengikuti follower ini, ya, mengikuti
anggap mengikuti aja. Makanya kita jangan sembarangan memfollow orang lain, follower jadi follower, pengikut aja, jangan sembarangan. Kita harus yang kita paham itu mengikuti ajaran Rasulullah, ya, ajaran Allah yang disampaikan oleh Rasulullah. Sekiranya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Nggak bisa, ini sudah lewat kalau ya. Karena orang-orang yang diikuti pun tidak bisa mempertanggungjawabkan, tidak bisa menolong yang mengikuti. Dia menolong dirinya sendiri aja susah nanti di akhirat. Apapun itu, sebaik apapun bahasanya, sebaik apapun istilah-istilahnya, sebaik apapun ungkapan-ungkapannya, ya, sebaik apapun dalil-dalilnya yang dibuat manusia itu, hati-hati kita, jangan sampai kita terjerumus untuk mengikuti manusia daripada mengikuti Allah, ya. Karena apa yang dibuat manusia tanpa dasar Al-Quran itu, ya, itu tidak pantas kita jadikan rujukan, tidak pantas kita jadikan argumen. Yang pantas kita jadikan argumen itu hanya Al-Quran dan As-Sunnah. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka menjadi sesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Jangan sampai menduakan Allah, ya, neraka tempatnya, ya, dosa syirik itu nggak bisa diampuni, ya. Termasuk ragu apakah ini benar apa salah, itu bahaya juga untuk kita. Kita harus yakin seyakin-yakinnya, dan semakin bertambah usia kita harus semakin kuat dan memupuk keyakinan kita. Jangan sampai malah ragu. Kalau ragu, ya kita dalam perjalanan hidup ternyata tidak banyak memperoleh pembelajaran, ya. Karena pembelajaran yang lewat, ya, dengan kejadian-kejadian yang menimpa kita tanpa dan sama sekali mengambil ibrah atau pembelajaran yang bisa kita jadikan sebagai pemupuk kekuatnya iman kita. Jadi normalnya orang ulil albab itu semakin tua dia semakin yakin, imannya semakin kuat, bukan sebaliknya, semakin ragu, semakin tidak percaya, semakin mencari-cari sesembahan-sembahan yang lain, ya. Sembahan itu bukan berarti terus ada terus kita sembah, tidak. Cara berpikir kita itu juga komitmen kita untuk memilih antara Islam dengan yang lain itu juga jadi hal yang penting. Kalau sampai kita mengalahkan Islam dengan yang lain, ya udah, kita sudah kategorinya syirik, bahkan pada titik tentu pada kategori murtad, harus syahadat lagi gitu. Ya, permasalahannya kita pernah bersyahadat enggak dengan sebenar-benarnya iktikad, ya, dengan sebenar-benarnya bai'ah, ya, berbai'ah pada Allah, ya. Makanya memperbarui syahadat itu. Repotnya tidak pernah bersyahadat, ya udah, ya, selamanya syahadatnya di dalam sholat saja mamanya. Sementara ahamiyatus syahadatainnya enggak sampai, ya udah, susah kalau seperti itu. Nah, kalau tidak ada gangguan dari atau rongrongan dari ajaran lain mungkin nggak masalah, tapi kalau ada gangguan atau rongrongan dari ajaran lain, ya susah, kita akan terjerumus lebih memilih ajaran lain karena kita tidak pernah memahami ajaran kita sendiri, yaitu Islam. Nah, kalau seperti itu ya sudah bukan kategori Muslim, karena bahaya. Makanya jangan sampai ada pilihan suruh milih Islam atau yang lain, saya pilih ya yang lain aja, itu bahaya, itu sudah kategori murtad gitu, ya.
bukan sekedar syirik lagi. Wong sudah ngomong seperti itu sudah ada ikrarnya kan gitu. Karena apa? Iman itu tasdiq bil qalbi, qaul bil lisan, amal bil arkan. Harus ketiga-tiganya terpenuhi. Orang-orang yang menuhankan sesuatu selain Allah dan mencintainya sebagaimana mencintai Allah, mereka lah orang-orang yang zalim terhadap kebenaran dan dirinya sendiri. Namun jika mereka mau berpikir dan memandang jauh serta menginsafi betapa nanti bila telah datang saatnya berhadapan dengan Allah kelak di kemudian hari, tentu mereka akan menyadari kekeliruannya. Sekiranya mereka suka melihat, tentu akan melihat dan disaksikannya siksa hebat akibat syirik dan kekafiran. Ketika itulah mereka baru sadar bahwa kekuasaan hanya di tangan Allah dan hanya Allah lah yang keras siksanya. Ini yang harus kita pahami bersama. Tidak bisa setengah-setengah, makanya diingatkan terus dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kafah. Terus diperkuat dengan utlubul ilma, ya, atau tolabul ilmi fardhatun alal muslimin wal muslimat, ya. Ada lagi yang tuntutan ilmu dari bulan sampai ke liang lahat terus, ya. Karena tidak akan pernah cukup, ya. Artinya gini, kita itu disuruh menuntut ilmu terus menerus untuk menguatkan keimanan kita, untuk memberi bukti-bukti, ya, bahwa kita itu beriman pada Allah. Maka ketika sudah seperti itu, ya, kita menjadi saksi setiap langkah kita di dalam perjalanan hidup kita, menjadi saksi tentang keberadaan Allah, tentang Allah Tuhan kita. Itu nanti ketika meninggal pun, ya, kategori syahid seperti itu tidak akan dihisab oleh Allah, ya. Tapi kalau kita tidak menjadi saksi terus menerus, kita nanti kategorinya yang kategori yang dihitung amalnya, ditimbang, dan susah kalau ditimbang amalnya itu tidak sebanding antara kenikmatan yang diberikan Allah dengan apa yang kita lakukan, ya. Sehingga kalau hitungannya ditimbang amal baik amal buruknya, kemungkinan besar lebih berat amal buruknya, ya. Karena amal kebaikan itu harus dengan kesadaran. Kalau tidak kesadaran, ya nggak bisa. Harus jadi akhlak, ya. Harus dengan niat, ya, niat yang tulus. Sementara kalau kita lengah, ya, tanpa sadar kita melakukan keburukan, tanpa sadar kita melakukan kejahatan. Karena kalau kita sadar terus, kita akan terjaga. Ya, kalau kita nggak sadar, ya udah. Jikalau para pengikut mengetahui pemimpin-pemimpin yang mereka puja-puja dan taati sepenuhnya hingga menyimpang dari petunjuk Allah, ternyata memutuskan segala hubungan di antara mereka, hubungan antara pengikut dengan pemimpin, antara penyembah dengan sembahannya selain Allah, tentunya mereka tak akan mengikutinya, ya, karena aku nggak paham. Karena inilah bagian dari ujian dari keimanan, ya. Seakan-akan ini main-main, tidak bisa, ini tidak main-main, ya. Keimanan itu tidak main-main. Ujiannya itu memang kita harus beriman terhadap sesuatu yang sebagian besar kita hanya diberi tanda-tandanya saja. Kalau orang yang tidak punya kesungguhan, nggak punya etikot yang kuat, susah, ya. Ingin bukti-bukti terus seperti orang Yahudi, kasih bukti, bukan malah beriman, tapi malah meminta bukti yang lain terus menerus. Jadi ketika minta terus menerus, kurang puas dan tidak puas terus, akhirnya tidak pernah ketemu sampai dia beriman, karena tidak puas terus. Tapi itu lagi. Bagaimana? Karena iman itu dikuatkan oleh hati melalui rasa kita. Oh iya ya, terus berpikir terus. Makanya ulil albab itu
berpikir terus dan tidak pernah berhenti. Ada sesuatu kita pikirkan dengan serius, ya. Serius tapi santai, jangan serius terus judet, nggak bisa seperti itu. Ketika pemimpin-pemimpin yang ditaati dan dipertuhankan itu telah menyaksikan betapa kengerian siksa, mereka tidak mau bertanggung jawab dan timbullah ketakutan mereka, ya. Serta larilah mereka dari pengikutnya karena takut tanggung jawab kamu diikuti kok. Itu terus kalau ikutnya yang mengikuti, ya. Lah sing diikuti nyemplung ning gone neraka ya bareng-bareng nyemplung ning neraka wong diikuti terus. Makanya hati-hati mengikuti ajakan, mengikuti pendapat, mengikuti ajaran orang lain, manusia. Itu hati-hati. Karena ajaran manusia itu bisa dibuat-buat, ya, dibuat-buat seakan-akan bagus, seakan-akan bernilai tinggi. Sekarang mudah kita mau membuat tulisan dan bernuansa bagus, ya, atau bernuansa situs atau apapun, ya, bernuansa yang seakan-akan itu sastrawi, yang seakan-akan mempunyai nilai sastra yang tinggi, ya, seakan-akan punya kedalaman makna yang bagus. Itu bisa dibuat-buat tanpa orang yang membuat itu mengetahui dengan dalam, ya, tanpa berpikir bahwa setiap yang dibuat itu harus berdampak pada yang dibuat berikutnya. Setiap kata kalimat itu berdampak dengan kalimat berikutnya, sehingga kalau tidak ada perhatian seperti itu, nanti akan ada antara ungkapan yang satu dengan yang lainnya kontradiksi, gak berhubungan, bahkan saling menolak. Dan itulah yang tidak akan pernah terjadi pada Al-Quran. Semuanya saling menguatkan, saling mengisi, ya. Bukan kalau ajaran-ajaran dibuat manusia, yang satu mengatakan A, yang satu mengatakan B, yang satu mengatakan C, dan sebagainya. Tidak ada tali kelindan, tidak ada keterikatan, ya, tidak ada keterkaitan yang saling bertanggung jawab antara satu kalimat atau satu hujah dengan hujah yang lain. Ketika di konfrontir, ketika diperbandingkan, oh ini kok gak sesuai dengan ini, ya gak mau tahu, mau yang penting buat ungkapan-ungkapan atau istilah-istilah yang bagus, yang penting bagus saja. Tidak bisa seperti itu, ya. Itu sama dengan membohongi pengikutnya. Sedangkan pengikut yang merasa tertipu oleh perbuatan pemimpin-pemimpin yang berkhianat menjadi begitu jengkel, tidak ada gunanya jengkel nanti, ya. Oh, salah siapa mengikuti manusia, ya. Ya, sedalam apapun manusia, sekuat apapun spiritual manusia, tidak mungkin bisa melebihi kekuatan dan kedalaman apa yang disampaikan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Jengkel di sini tidak ada artinya terus menuntut, ya saya cuma mengikuti, ya itu ikuti aja, itu yang kamu ikuti. Yang mengarahkan kamu bukan kepada Allah, bukan kepada akhirat, tapi kepada kalau mati musnah, gitu aja. Tapi ternyata ternyata kamu tidak musnah, kamu ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Seperti itu. Enak aja melakukan banyak hal yang kurang baik di dunia terus gak ada tanggung jawab, ya. Kita ada dunia ini untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan nanti, ya. Pertanggungjawabannya nanti di akhirat, ya. Makanya tidak main-main, ya. Urusan akidah, ya, urusan tauhid itu tidak bisa dibuat main-main. Ini bukan mainan, ini sungguh-sungguh, ya. Ini bukan dibuat manusia. Kalau dibuat manusia itu main-main itu, ya. Kita bisa buat ungkapan-ungkapan atau istilah-istilah yang
bagus, apalagi sekarang ada media sosial. Ungkapannya bagus-bagus tapi tidak ada tolak ukurnya, tidak ada acuannya yang jelas. Yang penting bagus, orang terpana, terpukau. Sementara itu omong kosong. Dan untuk melepaskan hubungan antara pengikut dan pemimpin, antara pecinta yang dicintai ini, itu tidak bisa bisa melepaskan itu. Ya udah, kalian sudah berhubungan dari dulu di dunia. Yang pemimpinnya juga bertanggung jawab, yang dipimpin, yang mengikuti juga bertanggung jawab dengan yang diikutinya. Masalahnya yang memimpin, yang orang yang diikuti itu salah, ya. Terus kita bagaimana? Ikut salah, wong kita mengikutinya. Kalau yang kita ikuti benar aja kita belum tentu benar, apalagi itu salah. Kadang yang kita ikuti benar, kita ikut-ikutan, tapi salah kaprah, ya. Ya salah. Apalagi yang diikuti sudah salah, kita mau benarnya tidak mungkin, nggak ada jalannya, nggak ada logikanya. Demikianlah Allah membukakan akibat dari perbuatan mereka yang hanya berupa penyesalan yang tiada akhir, dan mereka tetap tersekap dalam neraka ini. Neraka itu benar ada, bukan sanepo. Neraka itu ada. Cuma kita masih digaibkan di dunia ini. Makanya hampir sebagian besar iman itu berhubungan dengan gaib. Kalau enggak itu enggak ada ujian keimanan, ditunjukkan semuanya terus beriman kok enak saja, ya. Tidak akan disebut beriman ketika orang belum diuji, ya. Tidak akan naik kelas kalau tanpa ujian, ya. Tidak akan lulus kalau tanpa ujian, ya. Tidak main-main. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, sekiranya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Ya tidak bisa, kalau sudah di akhirat tidak mungkin kembali ke dunia. Sudah selesai, cerita di dunia sudah selesai, tinggal ngitung badi apa ruhine gitu, ya. Perdagangan di dunia sudah selesai. Disitulah tampaklah kebohongan dan penipuan yang dilakukan para pemimpin mereka yang sesat itu, ya. Mereka para pengikut ini ingin dapat kembali ke dunia lagi dan akan berbuat baik, nggak bisa. Nggak bisa, kan nanti kalau di dunia itu ada ujian berikutnya, ada ujian lagi umpamanya. Di dunia sama, bukan di akhirat yang kita bisa sadar. Ketika diuji, kita ditaruh di dunia lagi sama kita, ya. Mentalitas kita nggak berbeda. Makanya tidak mungkin ada kembali ke dunia walaupun seperti ini, nggak bisa, ya. Nah, wong malaikat Harut dan Marut aja dijadikan manusia, turunkan ke bumi, ya. Yang itu notabene malaikat aja tetap melakukan perbuatan yang bisa melanggar gitu. Apalagi kita. Malaikat itu piro, Bu? Banyak, ya, yang diketahui kita 10, ya. Apalagi kita manusia berjanji nanti akan kembali dan akan berbuat baik. Nah, itu kan kita sadar di alam akhirat. Di alam dunia beda, kita diberi perangkat untuk memilih, ya. Dan mentalitas kita akan sama dengan hasil yang kita peroleh itu. Ada ujian, kita tidak lulus, ya, kita ikut-ikutan ke ajaran orang-orang, ajaran manusia yang dibuat-buat. Itu tidak ada kembali. Ya udah, itu sudah cukup. Itu bukti bahwa kalian itu selesai dengan rapot ini, ya, dengan rapot dunia seperti ini.
dan mereka ingin melepaskan diri dari kepemimpinan yang sesat dan sesatkan antara pemimpin dan pengikutnya. Tetapi semua perkataan mereka tidak ada artinya, sia-sia ya, dan terlambat. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka menjadi sesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak dapat keluar dari api neraka. Ini tidak main-main ya. Akidah itu tidak main-main, tidak boleh dibuat main-main ya, coba-coba nggak bisa ya. Ini yang harus kita pahami ya, jaga benar akidah kita, jaga benar tauhid kita. Makanya di sini judulnya tauhid, syirik dan taklid ya. Tauhid itu yang utama ya, yang harus kita tancapkan di dalam relung sanubari kita, bukan syirik atau taklid, mengikuti tanpa ilmu ya. Alhamdulillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hehehe.